Indonesia kembali membuat lompatan penting dalam strategi luar negeri dengan mengikuti KTT BRICS 2025 pada Minggu 6 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Ini adalah kehadiran Perdana Presiden Prabowo Subianto sejak Indonesia resmi menjadi anggota tetap BRICS pada 1 Januari 2025. Prabowo Subianto telah mengutarakan sejumlah aspirasi dan sikap Indonesia dalam upaya BRICS menggeser tatanan dunia dari unilateral menjadi multipolar. Kehadiran Prabowo dalam KTT BRICS juga sekaligus membuka sejumlah pintu kesempatan emas bagi Indonesia. Kira-kira apa aspirasi yang disampaikan Prabowo dalam KTT BRICS dan kesempatan apa saja yang mungkin terbuka bagi Indonesia? Pertama-tama, mari mengulik tentang apa itu BRICS. Jadi, BRICS adalah kelompok ekonomi global yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kini, penyebutan BRICS menjadi BRICS Plus usai sejumlah negara baru ikut tergabung menjadi anggota tetap. Anggota baru itu terdiri atas Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. KTT BRICS tahun ini digelar di Rio de Janeiro, Brasil sejak 5 Juli 2025 hingga 7 Juli 2025. Dari 11 negara anggota BRICS, ada 3 kepala negara yang hadir, yakni Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Sementara negara-negara lainnya diwakilkan oleh Perdana Menteri masing-masing dan utusan khusus. Dalam KTT BRICS ke-17 ini terdapat 2 agenda sesi pleno. Sesi pleno pertama bertema perdamaian dan keamanan serta reformasi tata kelola global. Sementara sesi pleno kedua bertema penguatan multilateralisme, hubungan ekonomi keuangan, dan kecerdasan buatan. Dalam sesi pleno, tiap kepala negara dan kepala pemerintahan berkesempatan untuk menyampaikan pidato secara bergantian. Prabowo berada di urutan ke-6 setelah Brasil, India, Rusia, Afrika Selatan, dan Cina. Dalam sesi pleno pertama, Prabowo telah menyampaikan sikap Indonesia yang ingin menjadi pembangun jembatan dalam berbagai isu global. Gagasan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya kolektif membangun dunia yang lebih adil dan inklusif di tengah situasi dunia yang semakin tak menentu. Tadi pagi dan siang, pembahasan umumnya menyampaikan situasi dunia yang saat ini sangat tidak menentu, di mana banyaknya sekali pelanggaran-pelanggaran hukum internasional, di mana sistem multilateral semakin tidak dipatuhi, semakin tidak dianggap. Jadi salah satu isu yang sangat banyak diangkat oleh negara anggota adalah pentingnya untuk BRICS mengambil kepemimpinan untuk Global South agar bisa mendorong mereform sistem multilateral. Dalam hal ini diharapkan BRICS bisa bersatu, menyatukan negara-negara Global South untuk terus mengingatkan bahwa hukum internasional, sistem multilateral yang kuat. Peran Indonesia sebagai pembangun jembatan dinilai krusial untuk menyelesaikan sejumlah konflik berkepanjangan di dunia. Mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga perang Israel-Hamas di Gaza dan konflik panas lainnya di Timur Tengah. Momen itu juga bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong reformasi tata global yang saat ini masih didominasi hak veto warisan Perang Dunia Kedua. Hal itu disampaikan oleh Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Ahmad Khairul Umam. Menurut Umam, mekanisme veto yang hanya dimiliki oleh sebagian negara seringkali berujung pada kebuntuan penyelesaian konflik. Selain menyampaikan gagasan menjadikan Indonesia sebagai pembangun jembatan, Prabowo juga mengusulkan terbangunnya kerjasama ekonomi lebih mendalam di antara anggota BRICS. Prabowo mengusulkan pentingnya kerjasama ekonomi selatan-selatan atau South-South Economic Compact. Tujuannya untuk memberikan akses lebih luas bagi negara-negara berkembang yang berada di belahan bumi bagian selatan. Usulan itu disampaikan Prabowo dalam sesi pleno kedua yang membahas soal multilateralisme, keuangan, dan kecerdasan buatan. Bapak Presiden sempat mengusulkan adalah
South-South Economic Compact. Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara Global South untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dari supply chain. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir juga menegaskan pentingnya solidaritas anggota BRICS untuk mendorong sistem multilateralisme yang penting bagi negara-negara berkembang. Sistem multilateral. Dalam hal ini diharapkan BRICS bisa bersatu, menyatukan negara-negara Global South untuk terus mengingatkan bahwa hukum internasional, sistem multilateral yang kuat itu dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk bisa menciptakan situasi kondusif untuk pembangunan. Selain mengajukan gagasan dan aspirasi, Indonesia juga berkesempatan untuk mengambil keuntungan dengan terlibat dalam KTT BRICS kali ini. Indonesia yang berada di gerbang pasar domestik bagi negara-negara BRICS berkesempatan untuk mencari peluang ekspor maupun investasi. Pasalnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam termasuk nikel, batu bara, minyak kelapa sawit, dan banyak mineral kritis lainnya. Walaupun keanggotaan Indonesia di BRICS masih terbilang baru, namun hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS sudah kuat. Hubungan kuat itu menjadi modal awal bagi Indonesia untuk berkolaborasi lebih dalam dengan negara-negara anggota lainnya. Dengan menjadi anggota resmi, Indonesia juga memiliki akses langsung ke New Development Bank atau NDB yang didirikan oleh BRICS. Indonesia bisa memperoleh pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan usai memperoleh akses ke NDB. Pembiayaan dari NDB itu bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong investasi pada sektor manufaktur, pertambangan, energi terbarukan, hingga sektor digital seperti kecerdasan buatan, fintech, dan e-commerce. Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS 2025 menandai babak baru diplomasi global tanah air. Lewat kehadiran Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menyampaikan aspirasi untuk menjadi pembangun jembatan di tengah dunia yang kian terbelah. Dari isu perdamaian global hingga gagasan kerjasama ekonomi selatan-selatan, Indonesia menegaskan komitmen untuk mendorong tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan multipolar. Tak hanya itu, KTT BRICS juga membuka sejumlah kesempatan emas bagi Indonesia, mulai dari akses pembiayaan infrastruktur hingga peluang ekspor dan investasi di sektor strategis. Dengan langkah ini, Indonesia berpeluang mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan baru dari selatan dunia yang berperan aktif dalam membentuk masa depan tatanan global. Kira-kira lompatan apa lagi yang akan Indonesia lakukan sebagai anggota baru BRICS? Atau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.